Rambut ikal yang begini nih, ini yang menurut gua nih paling bagus ya, paling enak untuk di model apapun. Nah, tapi untuk model French crop, rambutnya dia karena terlalu lama di belah tengah, itu udah kebentuk pola di sininya tuh kebuka gitu loh. Kalau potong rambut kan harus ada model nih, dan modelnya tuh orang gitu. Kita tidak bisa seenaknya, tidak bisa, aduh lagi bosan gua nyukur Nah, tapi lu setuju nggak misalnya semua potong rambut di Indonesia gitu jadi naik harganya? Harganya minimal 100 lah, paling murah gitu ya. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule, dan seperti biasa di sini gue akan potong rambut, potong ayam bebek di kuali. Wanci. Ya, dan mengatasi masalah-masalah rambut yang ada pada customer gue. Dan di sini sudah ada Heru. Heru mau potong gimana, Heru? Gue mau nyoba potong kayak French cut gitu, Bang. French crop ya. French crop. Kenapa? Soalnya gue mau nyoba yang beda sih. Soalnya kan dari pola rambut gue selalu belah tengah, iya, benar, belah dua gitu ya. Lu udah lama rambut begini, belah tengah gini? Udah lama, iya. Udah lama, emang selalu begini gitu ya? Iya. Oke, jadi lu pengen lebih ke French crop gitu ya? Iya. Udah bertahun-tahun lu begini ya? Iya. Oke, jadi teman-teman dia rambutnya itu ikal, terus tebelnya sih pas ya, maksudnya nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal gitu ya, jadi pas. Rambut ikal yang begini nih, ini yang menurut gua nih paling bagus ya, paling enak untuk di model apapun. Nah, tapi untuk model French crop, rambutnya dia karena terlalu lama di belah tengah, itu udah kebentuk pola di sininya tuh kebuka gitu loh. Nah, sedangkan French crop kan harusnya datar ke bawah. Kemungkinan di bagian sininya tuh agak harus adaptasi ya supaya dia turun ke bawah. Kayak misalnya dari gondrong nih, dari gondrong kan panjang tuh dia belah tengah terus tuh. Yeah. Nah, ketika potong pendek mau dikesampingin agak susah tuh, dia pasti agak belah tengah lagi. Nah, itu harus adaptasi, dibiasain ke bawahin nanti supaya si French crop-nya itu nanti lebih maksimal begitu. Dan untuk bentuk kepala aman dan posisi pusaran juga aman ke depan ya, karena ke depan tuh lebih aman. Dan oke. Langsung aja kita coba bagaimana hasilnya, kita lihat nanti. Ya, kita harus ngobrol dulu. Kalau potong rambut tuh harus ngobrol. Yang pertama itu ngobrol. Potongan belakangan lah. Enggak. Bodo amat mau bagus sama jelek, yang penting ngobrol. Yeah. Oke, jadi Heru ngapain sehari-hari, Heru? Gue masih kuliah semester akhir. Semester akhir, kuliah jurusan apa? Jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional. Iya. Jadi kita bertanya masalah hubungan nih. LDR internasional gitu ya? Bukan ya? Beda cerita kayaknya. Oh, beda ya? Kan internasional, LDR dong hubungannya, berarti Vicky Naki Dayana tuh berarti hubungannya internasional. Iya, betul. Betul ya? Betul. Nah, iya, berarti LDR. Iya, benar sih, benar sih. Bener kan? Benar, iya dong. Ya, tapi lu selama ini tuh punya ini nggak sih masalah rambut atau apa gitu? Rambut paling gampang berminyak sih, Bang. Gampang berminyak rambut gitu. lu. Iya. Rambut berminyak, terus? Itu aja sih biasanya. Itu aja. Lu ada kepikiran pengen jadi tukang cukur nggak sih? Enggak sih.
Enggak. Enggak. Enggak, tadi kan off record kan lo nanya, potong itu, cukur itu hobi atau apa gitu kan? Iya benar. Nah, lo melihat cukur itu bisa nggak sih dijadikan hobi atau apa? Menurut lo ya? Menurut gua bisa dijadiin passion sih bang. Jadi dia melakukan apa yang dia suka gitu. Oke. Tanpa seringan ngeluh. kayak Ya, gitu itu sih. definisi passion emang itu. Definisi passion kan melakukan hal yang berulang yang kita sukai Betul. dan diulang-ulang kita tidak akan pernah bosan gitu ya. Benar. Tapi kan manusia ada bosannya ya. Ya nggak sih? Ada, sewaktu-waktu Iya, pasti ada bosan. ada pasti bosan kan. Iya. Kayaknya gue kalau dibilang passion sih masih kurang setuju ya. Bahkan hobi juga enggak juga ya. Maksud gue hobi itu mancing, main game. Kalau potong rambut kan harus ada model nih. Iya. Dan modelnya tuh orang gitu. Kita tidak bisa seenaknya, tidak bisa, aduh lagi bosan gue nyukur Udah sih mau nyukur siapa gitu kan? Iya. Harus ada yang mau dulu gitu. Jadi kalau menurut lu melihat gua nih yang harganya 300.000, menurut lu bagaimana? Lu setujukah dengan itu atau enggak? Buat gua pribadi ya. Kalau gua selalu bilang ada harga, ada kualitas. Enggak lu doang yang bilang itu, banyak berarti. Banyak. Banyak. Ya. Jadi dengan harga segitu ya orang nggak mungkin kecewa lah, maksudnya ibaratnya kayak gitu. Nggak Karena, mungkin kecewa. iya, Walaupun ada kemungkinan. Ada kualitas, ada harga. Harga Oke, semakin tinggi, kualitas semakin tinggi sih. Nah, tapi lu setuju nggak misalnya, wah potong rambut pekerjaan yang harus dihargain tinggi gitu, jasa ini gitu ya. Terus semua potong rambut di Indonesia gitu jadi naik harganya. Harganya minimal 100 lah, paling murah gitu ya. Balik lagi tergantung faktor-faktor X sih bang. Kayak kan orang nggak sembarangan cukur, dia juga butuh belajar gitu. Gimana sih Ya. cara tahu model? Kan nggak bisa langsung sekali gunting langsung jadi bagus. Dia butuh proses gitu. Mungkin yang bisa kita hargai dari proses ya. Terus ditambah juga alat-alat ya. Kan itu kita harus ngelihat itu juga loh gitu. Faktor X yang ada pada gua menurut lu apa? Detailing. Gue ngelihatnya dari segi detailing ya, faktor X loh. Gua rasa memang harusnya begitu ya, semua tukang cukur ya. Benar. Memang agak susah di sini tuh karena semua sistemnya itu berhubungan gitu, bisa menjadi faktor. Maksudnya sistem, kita kan banyak nih teman-teman yang kerja di barbershop, di pangkas segala macam. Kan sistem itu by owner ya. Nah, sistem yang ada di sini kebanyakan itu owner itu kan ke bisnis. Iya. Tukang cukur harusnya lebih ke kerjaan ya. Nah, jadi ownernya pengen banyak yang masuk, sedangkan kita punya kapasitas nih untuk kualitas nih. Nah, jadi tidak bisa jadi tidak bisa merata untuk itu. Karena dia juga kan, ya dia kerja di situ juga kan. Iya. Nggak bisa kayak, gue pengen motongnya sehari 5 aja gitu ya. Ya nggak bisa juga, nggak tutup nanti barbershopnya gitu ya. Nah, memang sampai ke tahap ini tuh pada akhirnya gua pun mencari tempat kerjaan yang memang mendukung untuk itu. Nah, yaitu hairnet. Di sana kita punya kapasitas berapa nih untuk kualitas nih? 8 orang sehari, ya udah. Lu motong 8 orang sehari. Nggak boleh lebih dari itu. Maksimal 10 lah. Kalau lebih 10, 15 orang sehari kayaknya untuk kualitas pasti menurun gitu ya. Iya. Dan tidak banyak yang bisa melakukan itu karena ketika kita mengutamakan kualitas, harganya yang dinaikin. Ya, jadi kan kita sebagai owner kan setiap bulan kan ada bayar sampah, ada bayar kewajiban tiap bulannya kan ada nih. Ya kalau ngutamain kualitas, harganya terus tidak sesuai gitu ya, jadinya nggak muter uangnya gitu loh. Iya. Lalu sebagai anak hubungan internasional, bagaimana hubungan Indonesia dengan Afrika Selatan? Waduh, ini kayak langsung UAS nih, kayak ini kursi panas nih, Brabe. Ada nggak sih Indonesia tidak baik dengan negara apa gitu? Hubungan diplomatis gitu ada nggak sih menurut lo? Selalu ada sih, nggak mungkin semuanya bisa baik semua gitu. Negara kita bisa nggak sih mandiri sendiri gitu tanpa banyak harus berhubungan dengan yang lain gitu? Mungkin suatu saat nanti bisa sih kalau menurut Suatu gua saat pribadi, nanti. ya. Karena semuanya butuh proses kan, apalagi masih dengan titel berkembang kan kita. Oke, iya kita masih berkembang ya. Betul, dari situ sih. Oke teman, jadi kita arahnya ke French crop. Lu baru pertama kali ya French crop ya? Pendek begini baru pertama kali? Iya, baru. Ya, jadi seperti yang gue bilang di awal, lo harus adaptasi nanti, lo harus diturun-turunin terus rambut atasnya supaya bagian depannya tidak ngangkat lagi karena lo udah terlalu lama belah tengah. Tuh, jadi harus dibiasakan lo ke bawahin berantakan gitu ya. Iya. Oke, sudah hampir selesai teman-teman dan habis ini kita langsung styling ya.
Oke teman-teman, jadi sudah cukup sampai di sini potongannya. Menurut kalian gimana? Langsung aja komen hasilnya gimana, bagus atau jelek ya bodo amat. Yang penting gua sudah cukur rambut dia dengan apa? Dengan hati yang paling dalam. Ya, jadi buat teman-teman yang mau potongan yang yang bosen Korea nih bisa jadi salah satu alternatif karena potongan French crop ini polanya semua sama rata, kiri kanan rata, terus depan juga rata. Jadi ketika panjang itu bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke atas gitu. Jadi fleksibel, bisa kemanapun nanti setelah panjangnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa cek di deskripsi semua produk yang gue pakai, linknya ada di sana. Dan buat kalian yang mau potong sama gue, langsung aja follow Instagram gue, semua infonya ada di sana, harga, tempat, jadwal cukur, cara booking semuanya ada di Instagram gue. Langsung di follow @haijul. Lo Instagram lo ada ini nggak? Ada apa? Instagram gue Heru Dermau. Oke, nanti ada di sini. Ya, dan sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Jule. Jangan lupa sisiran.